Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para muassis, para pendiri Majelis Ta'lim Hasanah on Air, Majelis Ta'lim Iwamed on Air, dan Majelis Ta'lim Darus Syafa on Air yang tergabung dalam Hasidah Bersatu, semua Dewan Penasehat, Pembimbing, Pembina, dan seluruh pengurus, serta semua jamaah gabungan dari Majelis Ta'lim Hasanah on Air, Majelis Ta'lim Iwamed on Air, dan Majelis Ta'lim Darus Syafa on Air. Ainama kuntum wa haitsu martahaltum wa haitsu mahaltum. Pertama-tama, tiada ungkapan yang patut untuk kita panjatkan selain madah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara, oksigen, dengan tanpa alat bantuan nafas, dengan tanpa sesak nafas. Kita masih bisa untuk melihat alam semesta sekitar ini dengan sempurna. Pendengaran kita masih sehat, kaki kita masih bisa melangkah, lisan kita masih bisa berbicara. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu mereka banyak melakukan kezaliman dan kekufuran. Maka tidak ada ungkapan yang lebih patut untuk kita panjatkan melainkan ungkapan alhamdulillahi ala jami'i ni'matillah. Selanjutnya, salawatullahi wassalamuh, semoga senantiasa langgeng mengalir deras kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, yang senantiasa kita nantikan madadnya, yang senantiasa kita nantikan tarbiyah ruhiyahnya melalui tangan-tangan para pewarisnya, melalui lisan para warasahnya, yaitu para ulama. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa dalam bimbingan dari Allah untuk senantiasa istiqomah di jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kepada saya, Al-Fakir, untuk memberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam acara Hasidah Bersatu pada malam hari ini. Hadirin hadirat rahimanallah wa rahimakumullah. Salah satu yang menjadi sebab kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan yang langgeng adalah apabila kita juga senantiasa langgeng untuk menolong sesama. Dalam sabda Nabi yang masyhur, beliau pernah dawuh, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudara. Menolong saudara itu aspeknya luas. Bisa menolong dengan materi, bisa menolong dengan pemikiran, bisa menolong dengan doa, bisa menolong dengan saran, bisa menolong dengan dukungan dan seterusnya. Banyak sekali bentuk pertolongan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Salah satu bentuk pertolongan yang hendaknya kita berikan kepada saudara kita adalah masih dalam momentum Lebaran adalah dengan kita mau untuk memaafkan. Mau untuk memberi maaf, di samping kita juga mau untuk meminta maaf. Kenapa? Karena dengan kita memaafkan itu artinya kita telah membantu saudara kita untuk tidak punya ikatan, untuk tidak punya beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memaafkan melainkan akan semakin ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasul menyampaikan, mana qasamalun min shadaqah, kata beliau. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba itu memaafkan melainkan akan semakin diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu untuk memaafkan, memberi maaf terhadap orang lain itu bukan suatu kerendahan, tapi justru orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu adalah suatu kemuliaan. Allah akan semakin menambah kemuliaannya, akan semakin meninggikan derajatnya. Jadi ketika kita memaafkan bersama, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah salah satu bentuk kita menolong sesama kita untuk tidak menanggung, untuk tidak membebankan tanggungan di pundaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak kisah-kisah dari para ulama, para aulia yang menjelaskan tentang bagaimana keluasan hati mereka yang nyamudra dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi memaafkan bukan karena dia tidak mampu melawan baru maafkan, bukan. Tapi memang jiwa memaafkan itu muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam.
Ada seorang aulia suatu ketika pulang dari Jumatan, keluar dari masjid dicaci maki oleh orang, disakiti, ya, dihina, direndahkan. Ketika sampai di rumah, aulia ini dia, ya, salah satu aulia ini dia menangis. Lalu santrinya, khodimnya yang menyertai tadi, nanya kepada beliau, wahai guru, kenapa panjenengan menangis? Apakah gerangan? Sampean menangis karena masih kepikiran dengan kata-kata cacian, hinaan, lontaran kebencian yang disampaikan oleh orang-orang tadi di luar masjid. Maka ba'dus sholihin tersebut menyampaikan, tidak, saya sama sekali tidak menangis karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan tadi. Namun yang menjadikan saya menangis adalah karena saya baru merasa hati ini lega untuk memaafkan, baru sekarang sampai rumah. Kenapa tidak sejak tadi ketika saya ada di sana hati ini lega untuk memaafkan mereka? Padahal mereka belum meminta maaf. Itu menunjukkan kerendahan hati orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memaafkan dengan tanpa kata tapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat, suatu ketika ada orang, ya, seorang pemuda berhasil diringkus oleh dua orang bersaudara. Jadi ada seorang laki-laki, pemuda ini, diringkus oleh dua orang bersaudara, dibawa menghadap Sidna Umar. Jadi ini di zamannya Sidna Umar. Gitu. Di zamannya Sidna Umar. Kenapa dua pemuda itu meringkus seorang pemuda tersebut kepada Sidna Umar? Karena laki-laki yang diringkus itu tersangka sebagai orang yang membunuh ayah dari dua pemuda ini. Tangkap, diseret, dibawa kepada Sidna Umar. Sidna Umar sebagai Amirul Mukminin. Sidna Umar sebagai, kalau Amirul Mukminin dulu ya presiden, ya hakim, segala keputusan ada di tangan Amirul Mukminin. Datang kepada Sidna Umar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini adalah orang yang telah membunuh ayah kami. Beberapa hari kami selidiki, beberapa hari kami cari, dan baru berhasil ditangkap pada hari ini. Maka laki-laki tersebut menyadari, dia mengakui bahwa memang dia yang membunuh ayah dari dua pemuda yang menangkap. Lalu pemuda itu mengatakan, ya, baiklah, sesuai dengan keputusan, ya, apapun yang menjadi keputusan Amirul Mukminin sebagai pemimpin, kami akan mengikuti. Kata Sidna Umar, ya, orang yang membunuh maka hukumannya adalah dibunuh, kisos. Kalau waliuddam tidak memaafkan, ya, kalau keluarganya tidak memaafkan, artinya ketika ada tuntutan di situ dibawa oleh keluarga korban, berarti belum memaafkan. Ya. Kalau belum memaafkan berarti apa? Darah dibalas darah. Berarti hukumannya harus juga dibunuh. Kata laki-laki tersebut, baik, saya menerima keputusan itu. Saya menerima untuk dibunuh sebagai hukuman atas kesalahan saya. Tapi saya ada satu permohonan yang saya mohon untuk dikabulkan, ini sebagai permintaan terakhir saya. Baik, kata Sidna Umar, apa permohonan kamu? Saya mohon untuk diberi waktu, ya, 1 hari. Untuk saya pulang ke rumah, menemui keluarga, menemui anak-anak, menemui handai tolan,
untuk meminta maaf yang terakhir kalinya sebelum saya dieksekusi, dihukum mati. Ya. Maka Sidna Umar, beliau belum meluluskan begitu saja. Karena laki-laki ini, ya, kalau nanti misalnya diberi kelonggaran waktu untuk pulang, iya kalau nanti kembali, maka laki-laki tersebut dia dengan penuh perawakan, percaya diri, dia mengatakan kepada Sidna Umar, wah Sidna Umar, saya insya Allah akan menepati janji, besok saya akan datang kemari. Kata Sidna Umar, tapi harus ada jaminannya. Harus ada jaminannya. Maka laki-laki itu berdiri, di mana di situ ada kumpulan para sahabat Nabi. Laki-laki tersebut mengatakan, ya ashab Rasulullah, wahai para sahabat Rasulullah, siapa di antara kamu, siapa di antara panjenengan yang berkenan untuk menjadi jaminan saya? Para sahabat pada saling tengok yang satu dengan yang lain. Dan sampai beberapa waktu belum ada tanda-tanda dari para sahabat Nabi yang berdiri, yang menyatakan kesanggupannya menjadi jaminan. Soalnya apa? Soalnya laki-laki yang datang itu adalah laki-laki asing. Ya, artinya kalau laki-laki asing yang datang berarti kan belum diketahui track recordnya seperti apa. Iya, kalau misalnya saya menjadi jaminan terhadap orang yang sudah saya kenal akrab, itu mudah sekali. Saya tahu di mana alamatnya, backgroundnya dia penipu, pembohong atau tidak. Ini orang yang meminta untuk dijadikan sebagai jaminan, yang meminta jaminan itu orang asing. Rumahnya di mana, kemudian keluarganya bagaimana, latar belakangnya seperti apa, itu enggak jelas. Maka karena belum ada dari sekian sahabat yang berdiri di situ, tiba-tiba sahabat Hudzaifah, beliau berdiri dan mengatakan, ya, saya siap untuk menjadi jaminan laki-laki. Para sahabat yang lain saling pandang. Loh, ini Hudzaifah kok nekat banget. Ya. Padahal dia tidak tahu, belum kenal siapa sebenarnya orang yang meminta jaminan ini. Kemudian pulang laki-laki itu kembali ke rumahnya. Sidna Hudzaifah sudah menjadi tawanan. Ada Sidna Hudzaifah menjadi jaminan. Yang jika besok sesuai waktu yang telah ditentukan, apabila orang itu tidak datang, maka yang menjadi gantinya adalah sahabat Hudzaifah. Singkat cerita, keesokan harinya, sudah waktu yang telah ditetapkan, ditetapkan jam 9 pagi, jam 8.30 belum ada tanda-tanda nongol. Jam 8.45 belum ada tanda-tanda datang. Jam 8.50 belum ada tanda-tanda muncul. Sehingga para sahabat sudah mulai risau. Sidna Umar pun sudah mulai gelisah, sudah mulai resah. Bagaimana mungkin beliau akan dengan begitu teganya akan menyembelih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hudzaifah. Namun hukum tetap harus ditegakkan. Sidna Hudzaifah sudah berada di papan gantungan. Menjelang detik-detik akan ditarik dari tiang gantungan, akan digantung. Tiba-tiba terdengar suara dan mengatakan, lepaskan Hudzaifah. Lepaskan Hudzaifah. Ini saya datang untuk menepati janji. Maka sontak semua mata tertuju kepada laki-laki itu. Tadi dengan penuh heran, dengan penuh takjub. Artinya bagaimana mungkin dia padahal sudah ada kesempatan untuk melarikan diri, sudah ada kesempatan untuk pergi, sudah ada kesempatan untuk kabur, namun dia kok tetap memilih datang. Kan padahal itu sama dengan
bunuh diri berarti gitu. Artinya dia sama saja dengan menghantarkan nyawanya. Padahal dia ada kesempatan untuk pergi. Dia ada kesempatan untuk lari. Dia ada kesempatan untuk untuk menjauh. Tapi ini beliau justru memilih datang. Kemudian Sidna Umar setelah kedatangan laki-laki tersebut, beliau bilang, wahai fulan, kamu ini ada kesempatan untuk kabur. Kamu ini ada kesempatan untuk lari. Tapi kenapa kok sampean masih datang? Padahal sampean tahu kan kedatangannya untuk dihukum, untuk digantung. Laki-laki tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku datang karena janji tetaplah janji. Kalau saya mengingkari janji, maka saya termasuk orang munafik. Sedangkan saya ingin tetap menegakkan, menjunjung tinggi apa yang menjadi janji, tetap harus saya tunaikan. Nanti kalau saya tidak menunaikan, saya khawatir akan dikatakan bahwa tidak ada lagi orang yang akan menunaikan janji. Selanjutnya Sidna Umar menoleh bertanya kepada Sidna Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, sekarang kamu saya tanya. Kamu ini kan belum tahu sepak terjang. Ya, belum tahu tentang latar belakang siapa orang yang kamu jadikan sebagai dirimu sebagai jaminannya. Harusnya kalau kamu sudah tahu baru wajar untuk menjadi jaminan. Paling tidak kamu tahu dia orang mana, kemudian latar belakangnya seperti apa. Ini kamu belum kenal, kenapa engkau semudah itu mau untuk dijadikan sebagai jaminan? Kata Sidna Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat wajah perawakan dari laki-laki itu kemarin, aku tidak melihat dia sebagai orang yang pembohong. Maka dari itu saya maju dan saya dengan penuh percaya diri menyatakan saya siap menjadi penggantinya, menjadi jaminannya. Yang demikian itu saya lakukan ya karena saya khawatir dikatakan nanti tidak ada lagi dari sahabat Rasulullah SAW yang mau menolong saudaranya. Akhirnya laki-laki yang dua itu, yang kemarinnya menangkap, ya, dia juga dengan menyaksikan bagaimana ya ketulusan hati Hudzaifah, bagaimana ketulusan hati laki-laki yang ditangkapnya kemarin datang untuk memenuhi janjinya. Maka dia berdua, ya, waliuddamnya yang kemarin menangkap itu dengan penuh haru, dengan mata berkaca-kaca dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saksikan sekarang saya telah memaafkan ya laki-laki tersebut. Maka dibebaskan, laki-laki tersebut pulang dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa memaafkan kesalahan orang lain itu tidak akan berkurang sama sekali. Ya, tidak menjadi rendah, tapi justru semakin menambah tinggi derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya, fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Fa'fu maka maafkanlah, wasfahu dan maklumilah. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian ingin ayyaghfirallahu lakum, untuk Allah. Artinya salah satu indikasi kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Atau dengan kata lain, orang yang dosa-dosanya kepada Allah diampuni, gelagatnya, tandanya salah satunya adalah dia juga mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang kok pendendam, ada orang kok ya sulit untuk melihat, untuk memaafkan kesalahan orang lain, nah itu menjadi salah satu indikasi
bahwa dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala belum diampuni. Ya, karena tanda orang yang dosanya oleh Allah diampuni pasti akan membias, pasti akan menimbulkan ya resonansi yang berupa dia juga mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka di antara salah satu untuk menjemput ketenangan. Ya, kita sebelum tidur itu dianjurkan untuk mengatakan, untuk mendoakan semua orang, termasuk di antaranya kita memintakan ampun semua orang-orang yang dekat, yang menjadi tanggung jawab kita, orang-orang dekat kita, orang-orang jauh kita. Bahkan kita memintakan ampun untuk mereka. Dan kita bersedia untuk memaafkan mereka yang memiliki hak-hak kepada kita misalnya, yang kita disakiti dan seterusnya, jika mampu kita maafkan, maka itu termasuk salah satu min asbabis sa'adah wa min asbabi al-falah. Yang terakhir sebelum saya tutup, dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam sebuah majelis bersama para sahabat. Tiba-tiba di tengah beliau sedang mengajar para sahabat, lewat seorang laki-laki. Ya. Ketika laki-laki itu lewat, dia tidak ikut bergabung di majelis Rasulullah. Artinya tidak ikut duduk di pengajian itu, enggak. Dia hanya lewat saja. Ketika laki-laki itu lewat, Kanjeng Nabi menghentikan pengajiannya, majelisnya, dan beliau mengatakan, jika kalian ingin melihat perawakan ahli surga, maka lihatlah laki-laki itu. Semua para sahabat menoleh. Dilihat ya perawakan wajahnya seperti ini, seperti ini. Kemudian keesokan harinya di hari kedua, Nabi sama seperti kemarin, tengah mengajar. Ketika beliau mengajar, kembali lewat laki-laki yang kemarin itu. Ya, Nabi kembali menghentikan pengajiannya sebentar dan beliau bersabda, jika kalian ingin melihat ahlil jannah, maka lihatlah laki-laki ini. Sudah 2 kali beliau mengatakan begitu. Kemudian yang terakhir, di hari yang ketiga, sama juga begitu. Nabi sedang ngajar, tiba-tiba lewat laki-laki itu, dan Nabi menghentikan, menjeda ya pengajiannya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah kepada laki-laki. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang cukup jelas tanpa menggunakan kiasan, tanpa menggunakan kode-kode, tapi langsung menunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orangnya. Ya. Orangnya beliau tunjuk. Maka ada salah seorang sahabat yang penasaran. Sebenarnya apa sih amalan laki-laki itu kok begitu istimewanya? Nabi sampai 3 hari berturut-turut memberikan penjelasan di hadapan para sahabat bahwa dia adalah min ahli jannah. Maka seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru, dia mencoba membuntuti laki-laki itu sampai ke rumahnya. Apa tujuannya? Tujuannya hanya untuk melihat, melakukan riset, melakukan penelitian. Apa sebenarnya amalan dia yang istimewa? Dilihat, ya. Hari pertama dia lihat tidak ada yang istimewa. Artinya sholatnya ya hanya sekedar sholat yang wajib. Tidak sholat sunnah. Kemudian karena belum menemukan, maka beliau menginap. Menginap sampai 3 hari. Batas maksimal bertamu itu 3 hari. Ya. Beliau melihat, memperhatikan malam. Barangkali dia min ahli tahajud. Tapi tidak, ternyata dia kalau malam, ya sudah habis isya tidur, bangun-bangunnya subuh. Tidak ada di situ nampak bahwa beliau ahli tahajud, tidak. Ya, artinya ibadahnya itu sangat minimalis. Ya. Ibadahnya hanya yang wajib-wajib. Sholatnya hanya yang wajib-wajib. Puasanya hanya yang wajib. Setelah 3 hari, ya, beliau baru menyampaikan dengan penuh penasaran, beliau mengatakan, wahai sahabatku, saya sebenarnya datang kemari membawa misi khusus. Apa misi yang panjenengan bawa?
Saya datang untuk membenarkan, saya untuk melihat. Karena 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan siapa yang ingin melihat wajah ahli surga, maka lihatlah laki-laki ini. 3 kali Rasulullah menunjuk kepada panjenengan. Maka saya penasaran amalan apa yang panjenengan simpan, amalan apa yang panjenengan lakukan. Saya penasaran sekali, sampai saya menginap, ingin melihat barangkali panjenengan orang yang ahli sholat. Ternyata panjenengan sholatnya saya perhatikan hanya yang wajib. Kemudian saya perhatikan sampean barangkali ahli sholat malam, ternyata panjenengan sholat malamnya enggak, karena habis isya langsung tidur, kemudian subuh baru bangun. Artinya minimalis sekali. Kemudian saya kira panjenengan ahli puasa sunat, tapi ternyata tidak, panjenengan juga hanya puasa yang Ramadan. Coba panjenengan sekarang sampaikan kepada saya sebenarnya apa rahasianya. Ya. Amalan apa gerangan yang menjadikan panjenengan ini istimewa? Sampai Rasulullah SAW 3 kali berturut-turut menyebutnya secara jelas, jika ingin melihat wajah ahli surga maka lihatlah laki-laki. Tapi laki-laki tersebut juga tahu diri. Artinya tidak lantas, saya memang, Anda. Tetap dengan tawadhu beliau mengatakan, amalan apa yang panjenengan inginkan, yang ingin panjenengan ketahui? Sedangkan sampean kan sudah melihat, saya tidak punya amalan yang istimewa. Kecuali apa yang sampean lihat. Sholat, ya saya hanya yang wajib-wajib. Puasa, saya hanya yang wajib-wajib. Saya tidak pernah sholat tahajud. Ya. Saya hanya sholat 5 waktu saja. Kata sahabat Abdullah bin Amr, pasti panjenengan, coba panjenengan sebutkan. Pasti ada amalan yang istimewa dari panjenengan. Akhirnya beliau mengatakan, ya, saya memang dari segi ibadah zahir, seperti apa yang sampean lihat, sangat minimalis. Sholat hanya yang wajib, puasa hanya yang wajib. Namun barangkali, dengan tawadhu'nya, barangkali yang menjadikan saya terkatrol, ya, seperti yang Rasulullah sampaikan, karena setiap saya akan tidur, saya mengatakan, ya Allah, sebelum saya tidur, siapapun yang telah menghina saya, punya salah kepada saya, ya, pada hari ini, maka semua saya maafkan. Sengaja maupun tidak sengaja, semua saya maafkan. Maka sahabat Abdullah bin Amr baru mengatakan, ini ternyata rahasianya yang menjadikan derajat panjenengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyatakan secara jelas, jika ingin melihat wajah ahli surga maka lihatlah kepada laki-laki ini. Dan laki-laki tersebut bukan sahabat yang besar, bukan sahabat yang senior, bukan, bahkan namanya pun kita ini jarang sekali mendengarnya. Bukan Sidna Abu Bakar, bukan Sidna Umar, tapi namanya sahabat itu bernama sahabat Abu Dhamdham. Sahabat Abu Dhamdham yang mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala di surga itu bukan dengan banyaknya sholat, ya, bukan berarti tidak sholat, ya sholat, tapi dengan amaliyah qalbiyah, yaitu hati yang legowo di dalam memaafkan, membebaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan 2 kisah yang saya sampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita semua untuk belajar menjadi orang yang pemaaf, belajar menjadi orang yang ramah, belajar menjadi orang yang penyantun. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadika wa azimi sultan. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa liuna bi aqsal ghayat
min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu kama antalu. Salli ala Muhammad wa alihi kama antalu. Waghfir lana al-muslimin kama antalu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.